Baik, rekan-rekan guru bahasa Inggris, kita segera masuk ya ke sesi 2 pada pertemuan kita hari ini. Oke, Bapak Ibu, dari soal-soal yang kita sudah bahas di pertemuan pertama tadi, di sesi pertama tadi, terutama soal terakhir. Silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Jadi saya ulangi ya, untuk soal nomor 6 ini ya, soal-soal UP PPG Bahasa Inggris. Kita lihat di sini teman-teman. Jadi di sini kalau HOTS itu ya tentu kerangka berpikirnya level yang lebih tinggi gitu ya. Kita bandingkan dengan yang LOTS ya. Ini low order thinking skill. Jadi seperti ini tadi kita masuk ke materi yang ditanyakan ya mengenai complex ya, compound and complex sentence. Jadi sudah kita analisa tadi ya. Tidak perlu proses yang panjang untuk menyelesaikan pertanyaan yang kalau kita dikatakan membedakan. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 7. Oke. Jadi ini juga masih ada hubungannya dengan soal yang sudah kita bahas di soal awal tadi teman-teman ya. Kita lihat di sini pertanyaannya apa. Okay. According to the learning activities, ya, the teacher implements what? Oke, yang mana bagaimana situasinya kita baca. In the class, the teachers, oh ini ada yang kurang berarti ini ya. Ask mungkin ya. Ask the students to manipulate the language material in direct ways. Example, through reasoning, yeah, analyzing, note taking, summarizing, synthesizing, outlining, recognizing information to develop stronger schemas. Yeah, practicing in naturalistic setting and practicing structures. Lalu sounds formally. According to the learning activities, the teacher implements what? Ya, oke. Jadi kegiatan-kegiatan ini, ya, cara-cara ini, ya, masuk ke mana ini? Ya, di sini ada kata mulai diawali dengan reasoning. What is reasoning? Penalaran, penganalisaan, mencatat, ya, summarize, menyimpulkan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melakukan hal ini masuk ke ranah yang mana dia? Strategi apa? Yang mana Bapak Ibu? Kognitif. Menggunakan ini sudah jelas di sini. Reasoning itu artinya penalaran, dan kognitif itu juga bisa kita artikan penalaran, kerangka berpikir, ya, tingkat level berpikir seseorang. Kalau dalam bahasa sehari-hari bisa kita katakan dengan kepintaran, gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Oke, ini mengenai main idea. Teman-teman, salah satu indikator dari main idea itu kata-katanya sering muncul. Jadi kalau kata-kata hanya muncul satu kali dalam satu paragraf atau dalam beberapa kalimat, maka sangat kecil kemungkinan kata-kata itu masuk ke dalam main idea. Itu teman-teman ya. Atau seperti ini Bapak Ibu. Kata-kata yang sering muncul diucapkan itu harus tertulis atau tercantum dari main idea sebuah paragraf. Oke. Kira-kira teks ini membicarakan mengenai apa ini teman-teman? Apa yang dikembangkan? Apa yang ingin disampaikan? Intinya apa? Apa Bapak Ibu? Bisa satu atau dua kata. Antartika. Antartika. Coba kita perhatikan, Antartika ada berapa kali disebutkan? Ya, Antartika. Apakah ada yang lain lagi? Antartika hanya atau apakah hanya dua? Ada lagi? 3 di atas. Ada.
Maka secara sederhana, ya, Antartika itu merupakan hal yang ingin diangkat, disampaikan oleh penulis. Selain Antartika, apakah masih ada lagi? Snow. No. Tidak ada? Snow ya, snow. 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 Ya, suara ada suara-suara. Ya, di kalimat yang mana lagi ada snow, Bapak Ibu? Cuma satu. Cuma satu. Tapi seperti ini teman-teman ya. Sering ya yang sebuah kata itu di kalimat selanjutnya digantikan dengan kata sinonimnya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Apakah di teks ini ada kata lain yang sama maksudnya dengan snow? Silakan. Ice. Ice. Ice ya. Ya, the ice. Nah, kita perhatikan ya. Most of the ice on the earth, close to 90% of yeah, it is covering the surface of continent Antarctica. It does not snow very much in Antarctica, but whether snow does fall remains and grows deeper and deeper. In some areas of Antarctica, the ice, ini masih merujuk ke snow itu dia. Oke. Maka kalau kita lihat di sini, ya ada 3 kali ya. Maka Bapak Ibu dalam pilihan ini bisa kita simpulkan kata snow, Antartika, ya kata snow atau ice harus muncul di main idea. So what is your answer? Alpha. Echo. Alpha. Echo. Oke, ada yang milih alpha. Alpha. Ada yang milih echo. Ya, jadi di sini kedua-duanya masuk. Di sini ada snow, kita perhatikan ya. Di sini ada Antartika. Di sini ada snow. Ya. Di sini ada Antartika. Oke. Lebih banyak yang memilih alpha atau echo, teman-teman? Saya echo, Mister. Saya alpha, Sir. Alpha, Sir. Baik. Bapak Ibu, baik memilih A ataupun echo, yang saya sangat yakin dengan jawabannya dan bisa memberikan sedikit argumentasinya, silahkan berikan pendapat. Ada yang mau? Biasanya main ID itu ada di depan ya, Mister ya? Biasanya, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Iya. Iya, maksudnya sama ke situ. Yang di awal nggak ada, di akhir nggak Ini ada juga kan. ya. Saya tadi pilih alpha, Sir, karena dibilang Bisa sorry ya, saya tahan sedikit ya. Ini tidak ada kata snow di sini. Itu so itu ya. Oh, iya. Tadi baru saya ralat ya. Jadi ini kita skip aja nih. Not snow itu. Oh iya ya. Ya, teman-teman, ternyata Jadi kita kalau kata setelah Kalau kata kira itu kan nggak mungkin ada kata benda ya, nggak bisa ya. Secara struktur salah. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Yang jawab B, C. Charlie. Karena di situ ada Capri. Oke, teman-teman. Di sini juga ada Antartik. Ya, ada Antartika. Lalu ada juga ice. Jadi ice sama snow kita samakan aja ya. Baik, teman-teman, satu kali lagi. Baik yang memilih A ataupun C yang sangat yakin dengan jawabannya, coba berikan argumentasi sedikit. Silakan. Ice. Kayaknya alpha sih. Alpha ya. Most of the ice on the earth close to 90%. Di kalimat pertama. Covering Itu the yang surface of hampir continent. 90% itu apa itu? Sama.
C. Charlie, sir. Iya, Antartika. soalnya ada yang milik A juga ya. Antartika. Baru Teman-teman, satu alasannya, sir. gimana? Kalau yang C baris yang pertama itu alasannya. Ya, Ada coba kata kaku. diberitahu sedikit alasannya itu apa? Close to 90%. Yang 90% itu apa? Most of the Earth's ice itu 90%. Ice on the earth ya. Ya, Bapak Ibu, kenapa jawaban A salah? Karena yang most of itu adalah ice, bukan most of Antartika. Itu ya teman-teman ya. Yang sebagian besar yang dibicarakan itu adalah ice, salju. Bukan yang sebagian besar Antartik ya, tetapi yang sebagian besar dari salju ya. Iya. Yes, sir. So the correct answer is Charlie. Charlie ya teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, jadi perlu ketelitian sedikit Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nomor 9, ya apa ini jawabannya teman-teman? Apa yang dibicarakan? Speaking skill ya. Naratif. Drama. Ya, Drama performance ya. Performance. Karena kayak yang lainnya itu bukan berhubungan dengan speaking skill ya. Ini cukup mudah kita. Ya. Jadi decoding and coding itu teman-teman berhubungan dengan speaking skill ya. Ini adalah literasi mengenai speaking skill Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu cari di Google, coba ketik decoding and encoding itu berhubungan dengan komunikasi verbal. Oke? Jadi yang lainnya ini bukan komunikasi speaking ya, bukan ya. Jadi komunikasi ada tulisan, ada berbicara langsung. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Indicator. Ya, ini soalnya cukup simple Bapak Ibu, cukup singkat, cukup short. Students are able to spot differences and similarities. Ya, maka di sini kita perhatikan, di sini ada formal invitation materinya ya. Jadi yang ditanyakan to evaluate the achievement of the indicator. Guru menanyakan apa kepada murid-murid? Guru menyuruh apa? Agar sesuai dengan konteks indikator. Compare several invitations. Early, sir. Maka to spot menemukan perbedaan, yaitu maka akan berhubungan dengan compare. Oke, membandingkan. clear ya teman-teman ya. Next. Iya. Oke, the passage is mostly talking about what? Jadi ini seperti main idea juga dia stepnya Bapak Ibu ya. Apa yang dibicarakan? Apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi sehubungan dengan ini teman-teman, bisa coba kita baca kalimat pertama dan kedua. Ya, jadi sebenarnya tadi di sini juga ya untuk soal nomor 8 ini ya sama juga bisa kita baca kalimat pertama dan kedua ya. Jadi kalau tadi pun kita lakukan dengan cara seperti itu, kita baca kalimat awal, kalimat-kalimat awal, kalimat 1 atau 2, bisa juga kita dapat jawabannya C ya. Maka sama juga dengan nomor 11, coba kita baca ya. The popularity of mobile devices has had some dangerous consequences. Nah, coba kita pahami. Kepopuleran gadget mempunyai ya saat ini mempunyai konsekuensi yang berbahaya. Ya, we know that mobile communications are linked to a significant increase in distracted driving, which result in injury and loss of life. Ya, maka di kalimat 1 dan 2 ini kita sudah bisa mengetahui penulis menyampaikan ya tentang mobile devices yang berhubungan dengan ya konsekuensi yang berbahaya. Ada dikatakan mengganggu mengendarai ya, result in injury and loss of life. Oke. Apakah sudah bisa kita simpulkan? Ya, the risk of texting while driving. Ya, resiko texting. Tentu di sini maksudnya texting Bapak Ibu, ini maksudnya meng-SMS ya.
Ya, atau sambil menggunakan HP ketika menggunakan HP sambil mengendarai. Nah, apakah ini mengenai apa? Not paying attention to traffic? Bukan. Saya kira bukan, sudah jelas salah. Karena tadi dikatakan mengenai konsekuensi penggunaan HP while driving. Ya, the debate issue of texting and driving. Ini salah karena kalau yang A tadi dia jelas ketika sedang mengendarai itu maksudnya ya. Iya. Jadi ini tentu sudah jelas nomor 11 alfa, Bapak Ibu ya. Nomor 1, nomor A. Yes, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan mengenai main idea. Oke, silakan Bapak Ibu silakan. Mister, kuncinya apa sih kalau kita boleh tahu the main idea? Oke, satu kali lagi ya. Nah, satu kali lagi Bapak Ibu. Main idea itu Bapak Ibu adalah inti dari sebuah hal yang ingin kita sampaikan. Gitu ya. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah hal, kadang kita perlu menyampaikan kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat pemula atau kalimat-kalimat pembuka. Sebagaimana contohnya kita berpidato, pertama kita greeting gitu ya. Dalam hal menulis seperti itu juga. Kita menyampaikan gambaran umum dulu ya. Ya, yang menjadi fenomena. Lalu kita masuk ke inti. Salah satu caranya ya, dengan membaca kalimat 1 dan 2. Tadi ada juga Bapak Ibu yang mengatakan biasanya main idea tertulis di kalimat awal. Bapak Ibu kadang bisa di kalimat pertama, kadang bisa di kalimat kedua. Kadang dia dicampur aduk seperti terdapat di kalimat 1 sebagian, terdapat di kalimat 2 sebagian, lalu kita simpulkan. Bahkan kadang bisa juga di kalimat terakhir. Ya, di sini tadi sudah kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua, ya. Lalu coba kita simpulkan sendiri, ya. Coba Bapak Ibu ulangi lagi membaca ini, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sehubungan dengan reading comprehension, salah satu cara yang paling baik adalah dengan do a lot of reading practice. Ya. Banyak membaca, hanya itu salah satu cara yang terbaik. Ketika kita banyak membaca, kita akan terbiasa memahami, kita akan bisa memahami sebenarnya apa yang dibicarakan penulis, apa yang ingin disampaikan. Itu teman-teman ya. Secara sederhana, Bapak Ibu baca kalimat 1 dan 2, bisa kalau Bapak Ibu sedang latihan, bisa dibaca 2-3 kali. Ketika pengulangan itu, sebagaimana dengan learning principle ya kemarin itu yang kita bahas. Salah satu adalah prinsipnya itu adalah repetition, pengulangan. Oke. Ada lagi pertanyaan silakan. Nomor 11 itu kenapa kok nggak delta ya, Sir? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa tidak delta? The involvement of mobile devices while driving. Ya. Ini kalau menurut saya ya, kalau kita bandingkan dengan option A, the risk. Kalau the involvement ini kira-kira artinya apa? Keterlibatan. Apakah pantas kita memakai kata keterlibatan untuk kata benda? Nah, tidak. Jadi menurut saya ini hanya tinggal pemilihan kata yang tepat ya. Nah, Bapak Ibu, menurut saya itu pemilihan kata yang tepat. Kalau yang A ini kan resiko dari texting. Dalam hal ini kita bisa artikan menggunakan HP. Gitu ya. Sambil mengendarai. Ya, kebetulan di akhirnya sama ya, while driving. Oke, ada lagi silakan. Kalau tidak ada kita lanjut teman-teman ya. Oke, soal nomor 12. Sebentar ya. Soal nomor 12 kita bisa baca dulu bagian yang kedua ini teman-teman ya. The basic competence can be achieved by integrated technological pedagogic
pedagogical knowledge. Oke. Di sini ada teknologi dan pedagogik. Kalau K-nya ini tidak dihitung teman-teman ya, K-nya tidak dihitung. Into the cooperative learning model which relates technology and, nah, di sini kan sudah ada Bapak Ibu ya. Pertama yang disampaikan di sini teknologi, lalu pedagogi ya. Teknologinya, bentar ya, which related yang berhubungan dengan. Teknologinya sudah diulangi teman-teman. Oke, itu yang pertama. Lalu masuk kata and. Maksudnya di sini adalah dia ingin meminta pedagogi. Oke. Pedagogi yaitu cooperative learning. Oke, teknologi and. Apa di sini yang bisa mewakili pedagoginya? Atau pedagogi itu dalam hal ini sama dengan apa? Classroom interaction. Classroom interaction. Classroom interaction? Yes. Instructional process. Kalau instructional Teknologinya process mana apa? kalau yang B? Instructional process. Teaching learning. Teaching learning media. Ya. C. Ada teknologi. Kalau teaching learning media itu bukan masuk Tapi kita pedagogi, ulang. itu media pembelajaran. Media saja. Kalau ndak A, B kali se. Ya. Pak. Bapak Ibu, interaksi. No, proses. Apakah interaksi atau proses? Proses. Ya, tentu lebih Proses. masuk ke sini teman-teman ya. Proses. Proses. Interaksi. Oke. Ternyata teman-teman, kita tidak perlu membaca ini, cukup membaca ini aja bisa kita kerjakan ya. Nomor 12. That's it. Next. Ya, soal nomor 13 Bapak Ibu, ya. Di sini kita lihat pilihan jawaban. Ya, ini agak panjang. Lalu kita lihat pertanyaannya, the meaning that best expresses the two sentences above is. Oke, teman-teman. Ini namanya Bapak Ibu, ya. Ini namanya adalah simple sentence. Dalam pelajaran bahasa Indonesia disebut dengan kalimat tunggal. Ketika dua kalimat tunggal digabungkan disebutlah kalimat majemuk. Kalimat majemuk di dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan complex sentence, ada yang disebut dengan compound sentence. Oke, dalam hal ini dia menggunakan kata conjunction-nya itu when. Semuanya when ya. Seperti yang contoh saya buat tadi, complex sentence-nya saya juga menggunakan kata when. Ya. Ini juga teman-teman bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Oke. Yang pertama kita lihat di sini. Ini berhubungan juga dengan materi adjective clause atau relative pronoun. Di sini ada kata whose. Ada kata that, ada kata which, ada kata whom, ada kata whose. Bapak Ibu, kata whose di sini maksudnya ya laki-laki yang janggutnya. Nah, tentu setelah kata whose diikuti kata benda sudah benar Bapak Ibu ya. Sampai di sini bisa paham penjelasan saya sebelum saya lanjut? Bisa. Bisa sah. Lalu kata that di sini Bapak Ibu, the man that, ya kebetulan kata that bisa untuk menggantikan benda, bisa untuk menggantikan orang. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan bahwa ya setelah kata that itu wajib atau hampir selalu diikuti oleh kata kerja ataupun kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Gitu ya. Jadi di sini that his bed short. Semestinya yang janggutnya terbakar kepemilikan di sini semestinya whose kalau diikuti dengan kata benda. Ini kan maksudnya ingin mengatakan laki-laki yang janggutnya terbakar itu ya. Jadi sebenarnya whose bed. Nah, jadi ini salah Bapak Ibu ya. Jadi tidak benar secara struktur atau secara grammar. Ini juga jelas-jelas salah Bapak Ibu karena which itu kita gunakan untuk merujuk ke orang. Sementara di sini yang dibicarakan apa? Manusia, orang, the man.
Oke, ini salah karena menggunakan which. Which Delta, kita gunakan maybe, untuk sir. ke benda. Whom, teman-teman, kenapa ini salah? Whom itu kita pakai Menggantikan untuk objek. menggantikan orang sebagai objek. Setelah whom biasanya diikuti kata pronoun seperti I, you, they, we, atau kata lain yang berfungsi sebagai subjek. Sementara di sini his bed itu sebagai objek. Ya. Jadi ini juga bisa whose bed caught on fire. Kira-kira opsi A atau Eko yang benar, teman-teman? Sir. Alpha. Alpha. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya. Apa, sir? Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, ini dia nyambung. Yang ada when-nya ini nyambung dia. Nah, ya kan? His bed caught on fire. Oke, coba perhatikan ini ya. Maka dia lebih tepat setelah bed di sini. Ini nyambung dia seperti yang di konteks soalnya. Oke? Iya. Kalau kita artikan laki-laki yang janggutnya terbakar ketika sedang menghisap rokok, nah itu dia. Kalau ini laki-laki yang janggutnya terbakar menuangkan sebuah gelas, nah itu salah teman-teman ya. Jadi sesuai dengan konteks soal Bapak Ibu yang A ini, oke? Jadi jawabannya A. Kita lanjut ya. Ya. Ini ada kata except Bapak Ibu, ya ini harus diperhatikan kecuali berarti, oke? Miss Rita would like to teach the students about descriptive text. Descriptive text. In a remote teaching context, the following are technological-based teaching material she may want to prepare. Maka di sini yang ingin ditekankan mengenai materi berbasis teknologi dan juga mengenai deskriptif. Ya, ini sangat mudah Bapak Ibu. Apa jawabannya? Delta. Ya, ini bukan mengenai deskriptif, maka tentu kecuali yang ini ya. Delta. Oke, good. Next, a teacher expects his students to be able to categorize. Ya, kata kuncinya adalah teman-teman categorize, mengkategorikan. Ya, di sini ada elemen pengetahuan Bapak Ibu ya, ada 4 jenis, mulai dari yang paling mudah sampai yang level yang paling tinggi. Kata kerjanya mengkategorikan. Kalau kemarin, kalau faktual ini, ya ini apa? Mengulang, menyebutkan, mengingat, itu faktual. Oke. Kategori apakah beta, Charlie, atau delta? Charlie. Yes. Charlie, sir. Konseptual. Mengkategorikan, mengelompokkan itu masuk konseptual. Mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan konseptual. That's it. Kalau prosedural ini tentang langkah-langkah atau step-step melakukan sesuatu ya. Oke, next it is about preposition plus which. Bapak Ibu, kembali lagi ya, di sini ada 2 kalimat simple, lalu disuruh digabung menjadi sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat majemuk ataupun complex sentence. Dalam hal ini complex sentence. Oke. Apa jawabannya Bapak Ibu? Ada yang bisa? Beta. Beta. In which. Charlie. At which. Charlie. In which. Oke. Sebenarnya di sini sudah ada dia apanya ya, clue-nya ya, Bapak Ibu di soal yang di sini. Dari mana kita dapat Bapak Ibu? In the autumn. At the reception. At the reception. The reception. Autumn. Season. In which. At which bukan season terus
Country ya. Teman-teman, di sini sudah ada pemakaian at. Nah, oleh karena itulah di sini tentu at which. At which. Ini bisa membantu kita ya, dengan mengartikan juga bisa membantu kita. Coba kita baca ya. Early in the autumn term, pada awal musim autumn, there is a reception. Ada sebuah resepsi atau acara. Kamu bisa bertemu murid-murid atau pelajar-pelajar dan staf yang terbaru gitulah ya, di acara tersebut, di resepsi tersebut. Maka di sini kalau digabung menjadi kalimat majemuk, di awal musim autumn ada sebuah acara di mana kamu bisa bertemu. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan at which atau on which atau in which itu berhubungan dengan keterangan tempat. Kita perhatikan ya, di sini a reception di sini ini adalah mengenai tempat, teman-teman ya. Tentu kita bertemu dengan seseorang, di sini dikatakan kamu bisa bertemu dengan seseorang di suatu tempat, di resepsi. Oke. Bagaimana kita menentukan kapan menggunakan at, kapan menggunakan in, kapan menggunakan on? Contohnya, kalau kita ubah kalimatnya di sini, kalau di sini buat sumpahnya at the mall contohnya ya, atau at the hall. At the hall. Maka kata at di sini berubah menjadi in. Nah, sesuai dengan keterangan tempatnya Bapak Ibu. Kalau dilakukan di atas meja, on the table. Maka di sini juga on which. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, sir. Bisa ya. Yes, sir. Oke. Tadi sudah saya rekam ya. Ya, sudah. Kita lanjut. Ini tentang antonim aja, yaitu rapi. Oke. Tentu ini cukup jelas Bapak Ibu ya. Antonimnya adalah messy. Messy. Kita lanjut teman-teman ya. Soal nomor 18. Ini apa kira-kira yang tanya? Based on these basic competencies, the appropriate learning objective. Bapak Ibu, untuk menentukan tujuan pembelajaran, kita memakai istilah apa itu Bapak Ibu? ABCD ya. ABCD. Nah, maka dari pilihan ini yang memenuhi unsur ABCD adalah apa itu ABCD? Ya. Audience. Audience. Students. Behavior. Condition and Condition. Behaviornya yang mana Bapak Ibu? Behaviornya itu adalah Degree. Enggak, kita bicara behavior. Behavior itu KKO diikuti materinya ya, can express. can express. Oke, A dan B sudah. C Charlie. Kok C Charlie ya? Condition. Ya, penggunaan kata seperti ini ya, melalui diskusi setelah mendengarkan penjelasan guru. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Satu lagi apa? Degree, tingkat ketercapaian, yaitu accurately, correctly, fluently, and so on. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ya. Based on the activities, Mrs. Wati implements what? Apakah kooperatif, inquiry, project, kontekstual? Kira-kira apa di sini kata-kata yang bisa merujuk? Ada kata-kata hipotesis Bapak Ibu. Hipotesis. Ya. Baru finding specific information.
Ya, itu juga dia teman-teman. Inquiry. Apalagi? Yes. Evidence. Apa? Inquiry learning. Query learning. Ya, inquiry learning Bapak Ibu ya. Inquiry. Inquiry. Jadi kata-kata yang seperti ini, hipotesa, ya, menemukan informasi, mencari informasi, itu adalah mengenai inquiry. Oke, the last one here, ya, ini tadi sama ya, yang beta sama delta ini baru saya ubah. Ya, ini adalah contoh-contoh yang bisa untuk memperbaiki ya proses pembelajaran untuk agar target tercapai Bapak Ibu. Itu adalah apa teman-teman? Assessment for learning. Assessment Ya. for learning. B. Dilakukan Beta. dalam Assessment proses for learning. pembelajaran. Ya, kalau off learning itu di luar pembelajaran, waktunya khusus. Oke Bapak Ibu? Iya. Ya. Waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan di grup juga kita bisa berinteraksi. Teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan di grup. So please feel free to let me know ya.